Silakan Ustaz. Itu juga masih ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah kemarin kita sudah kumpul di koordinator di Taiwan dan Lisbon. Untuk tahun ini dan seterusnya pola pembinaannya ada sedikit berubah. Dan sebelumnya saya langsung membina teman-teman guru dan koordinator. Mulai tahun ini kita berbeda. Perbedaannya apa? Perbedaannya yang melakukan pembinaan kepada guru adalah koordinator. Hari ini saya menambahkan saja menamakan beberapa instruksi. Nanti tugas saya adalah membina koordinator. Jadi saya membina koordinator, koordinator membina guru, guru membina siswa. Tugas saya membina dan mendampingi Aziz dalam hal pembinaan. Khusus untuk awal ini saya yang mengawal. Untuk berikutnya saya hanya mengawasi dan mendampingi program pembinaannya. Kalau misalnya saya tidak terlambat, tidak kesiangan, saya akan kesini dulu untuk melihat program pembinaannya. Nanti jam 9 baru Pak Aziz dan lain-lain melakukan pembinaan. Nanti jam 11 saya baru mendampingi di hasil siangnya teman-teman. Jadi polanya seperti itu. Yang kemarin sudah disampaikan tadi. Ada beberapa pembinaan yang perlu kita lakukan sebagai guru. Yang pertama kemarin kita sudah sepakat ya. Sudah sepakat karena di sini juga tidak semua gurunya sama. Baru bergabung lagi Usman. Kalau mungkin saya siapa namanya Ustaz? Anwar. Dari mana? Aslinya? Cilacap. Tinggalnya? Ya. Kalau Ustaz? Zulfikar. Aslinya dari Sumatera Utara. Sumatera Utara. Tepatnya di Medan. Medan. Tinggalnya? Tinggal sekarang di Ciledug. Belum sertifikasi ya sudah? Belum ya? Kemarin kita sudah sampaikan kepada Pak Aziz dan kawan-kawan bahwa progres kita ke depan yang sudah sertifikasi akan mulai nanti kita ada program pendampingan. Oleh karenanya pola pembinaan yang dilakukan oleh koordinator kepada guru di SMP itu ada 3 kali ya Ustaz ya. Hari Senin,
sudah mulai setoran? Ya, jadi bagaimanapun walaupun tidak semuanya ada sulit apa namanya dengan ada tadi ya, tapi tetap guru harus bisa ya. Makanya di program hari Senin itu ada standarisasi bacaan, kemudian standarisasi bacaan jilid supaya nanti dari guru itu sama, oh ya bacaan ini. Ini seperti ini. Karena khawatir kan dulu tasnya kan cukup singkat ya Bu ya. Jadi khawatirnya di perjalanan itu ada hal yang berbeda, maka perlu diserahkan. Dan yang ketiga aspek verifikasi ini dilaksanakan setiap hari Senin dan sudah terlaksana alhamdulillah. Cuma yang ini saya belum bisa mendampingi. Kemudian yang kedua adalah dari aspek hafalan. Hafalan guru ini harus sudah di-upgrade ya, karena betul-betul kita ngajar hafid. Kalau kita nggak hafal, ini jadi apa namanya presiden yang kurang baik. Sudah nggak hafal itu mempengaruhi betul. Kalau kita nyimak, kita nggak usah kita nyimak lah. Kita setoran sama guru, sama kiai, dan kalau setoran dia nggak melihat mushaf, terus kita salah ketahuan itu beda rasanya, kan ya? Makanya ada satu hal yang tidak bisa hilang, yaitu ya, kemampuan tahfidz. Saya di pusat itu sekarang jadi tim tahfidz. Ketika ada program sertifikasi tahfidz ya, sertifikasi tahfidz metodologi. Kalau kemarin sertifikasi tartil ya, ini ada ke depan itu sertifikasi guru tahfidz. Jadi metodologi tahfidznya itu disertifikasi lagi. Nah itu kita lagi mau kader trainer yang bisa ngisi itu. Nah ternyata ada satu hal yang tidak bisa hilang, artinya harus ada feel dia ngafal. Dia pernah ngafal, dia sudah hafal, itu beda ya. Ketika kami mengevaluasi ada trainer yang menyampaikan tentang metode tahfidz, sementara diri sendiri itu belum hafiz gitu. Itu rasanya beda ya. Itu yang namanya menjadi catatan di kita. Begitu juga guru gitu. Kita ngajar anak tahfidz 30, 29, 28, lalu kemudian kita yang belum hafal, itu pasti rasanya gitu. Kepercayaan dirinya juga berbeda. Sama kita ngajar dari UMI sudah sertifikasi dengan belum, itu rasanya beda ya. Makanya di hari Selasa itu pembinaan kita adalah dari aspek hafalan. Semua harus masuk lagi. Intinya sama-sama berjuang, sama-sama meningkatkan kapasitasnya. Yang ketiga, ya, kalau tadi kan aspek bacaan, ya, karena aspek bacaan itu berdampak kepada bacaan anak, aspek murid juga berdampak kepada pemahaman murid dan bacaan murid anak, hafalan juga akan berdampak kepada hafalan anak. Yang ketiga itu adalah metodologi. Metodologi ini juga perlu. Karena metode ini adalah cara kita menyampaikan kepada siswa. Kalau metodenya tidak kuat, maka yang sampai kepada siswa pun tidak banyak. Karena itu ini juga perlu kita tingkatkan, perlu kita latih. Oleh karenanya setiap hari Rabu itu agendanya kita mengkaji. Jadi setiap minggu nanti dijadwal. Hari ini yang jadwal Bulirin, minggu depan Bulirin enggak mungkin. Jangan serius makanya. Ya, minggu depannya mulai berikutnya ada Musafi, ya, ada Haji Said itu. Prakteknya tidak usah lama-lama, mungkin sekitar 15 menit orang nanti dievaluasi cara pengajarannya yang sudah baik apa, yang perlu ditingkatkan apa. Sehingga kalau setiap pekan kita lakukan ini, insya Allah membantu teman-teman
ternyata selama ini saya ngajarnya beda sama dia. Oh ternyata cara ngajar saya tidak sama. Oh ternyata benar begini. Nah itu perlu kita kuatkan terus menerus ya. Nah, kalau sering kita tampil dikoreksi, nah, semangatnya semangat tumbuh menjadi lebih baik, malu lebih baik kita tampil di depan teman-teman kita, kemudian dievaluasi, akhirnya nanti ngajar anak-anak menjadi lebih bagus kan, daripada kita udah nggak mau tampil, ternyata tampil di depan anak-anak. Jadi begitu Ustaz. Semuanya jadi sekali lagi di hari Rabu itu isinya adalah praktek ngajar atau coaching yang nanti dilanjutkan dengan problem solving. Kita bagi nanti misalnya mulai setengah 8 nanti coaching dulu atau semacam evaluasi dulu, diatur aja Pak Jis ya. Pokoknya isinya itu satu coaching, yang kedua problem solving. Problem solving ini mungkin menemukan kendala-kendala dalam setiap pembelajaran kan. Silahkan Mas Usman ada kendala apa? Terusnya tadi saya apa, saya apa dan seterusnya. Jika setiap menemukan ada kendala ini, kemudian kita pecahkan bersama-sama. Kita melakukan kira-kira solusinya begini. Nah, solusi yang dilaksanakan itu kita evaluasi lagi. Efektif enggak? Tidaknya kalau permasalahan kita urai, dari yang kita urai itu kita selesaikan, insya Allah sebenarnya pembelajaran Quran itu yang enggak jauh-jauh muter-muter itu kan aktor yang berbeda ya. Maka hari ini sebelum nanti kita praktek ngajar, hari ini saya akan bikin menyamakan persepsi terkait dengan metodologi, karena di sini ada yang belum sertifikasi dan juga penguatan untuk yang sudah sertifikasi. Jauh ya? Jauh. Kurang ini perasaan. Kalau tapi apa tadi? Ah, pijat, pijat, BZ Menyesuaikan dengan pakai H nggak? 2000. 2022. Mana sih berada? Oh, tahis. Ini lah.
Baik, teman-teman semuanya, kita akan masuk di yang pertama adalah di pembagian waktu ya. Pembagian waktu. Oke, kita waktu belajarnya itu kan 80 menit. 80 menit itu dibagi menjadi 2. 40 menit taksim, 40 menit takdim. Itu gitu ya. Kemarin yang saya arahkan takdim dulu atau taksim dulu? Taksim dulu. Dulu sama semuanya sudah. Sudah. Anak-anaknya masuk tapi terlambat. Mungkin kalau pergantian, jadikan kelompok-kelompok. Mungkin kelas Mungkin kelasnya jadi potong di moving pas sekitar 5 menit sampai 10 menit biasanya. Dulu masih ingat nggak Ustaz? Saya rekomendasi kasih dulu alasannya. Karena waktu takdir dibutuhkan lebih banyak Ustaz. Menurut saya karena kita aja yang sudah 40 menit takdir di akhir itu biasanya masih butuh waktu tambahan di akhir belajar. Karena tasnya itu banyak sering kali kepotong tadi di moving kelas, makanya takdir yang diakhirkan di waktu 40 menit itu lebih kondusif. Oke, prioritas kita di tasnya atau di takdir? Takdir. Waktu sebelumnya ya kita Ya, saya lupa ya. Saya itu masih masuk apa. Tapi memang dari dua ini sebenarnya yang menjadi prioritas utama harusnya kita tasnya dulu. Karena bagaimanapun takdir itu tidak menjadi kuat tanpa tasnya kuat. Selancar ataupun hafalan kalau bacaan tidak kuat akan menjadi kurang kuat. Nah ini kita nggak apa sih. Saya mah ingatnya dulu tahfidz dulu baru tasing supaya keterlambatan itu tidak mengurangi waktu tasing. Saya ingat saya dulu gitu. Tapi kalau memang sudah mungkin saya menyampaikannya tasing dulu nggak apa-apa. Jadi sebenarnya boleh-boleh saja mau tasing dulu boleh, mau tahfidz dulu boleh. Hanya memang kalau misalnya tasing dulu resikonya potong waktu menjadi 20 menit. Tasing itu ya. Oke, mau tetap begitu atau dirubah? Tasing dulu atau tahfidz dulu sama nih Ustaz, pengalaman Ustaz. itu begitu. Gitu ya. Tasing dulu. Kasih dulu karena ya, kan membutuhkan waktu tapi hasilnya insya Allah siapa sih Ustaz? Ya. Cuma ini kan catatan dari sebelumnya ya. Di SMP itu sebelum Masya itu catatan ini bacaan. Kalau kelancaran hafalan Masya itu belum cukup bagus. Memang catatan di bacaan itu masih besar. Untuk saja bacanya belum puas ya. Maka ini menjadi PR besar buat kita ke depan, tidak hanya menjadi praktik, tapi kita bagaimana praktik itu sudah berkualitas. Apalagi setelah kemarin ini sudah catatannya sangat besar. Teman-teman semua, saya
Pak Adi ngomong selama ini baru ini saya ya kita udah 4 kali ya 4 kali. Oke, melakukan hal ini menjadi PR besar bagi kita perbaiki ke depan supaya vaksin anak-anak itu menjadi. Oke, vaksin itu waktunya 40 menit, anggap saja kemudian menjadi 30 menit ya, karena apa namanya potong. Nah, selama ini yang Ustaz sudah lakukan 35 menit itu pembagiannya gimana? Coba dari Zulin. Yang pertama itu ini buka dulu. Ya. Terus yang kedua kerja dulu. Kerja apa? Itu yang vaksin sendiri. Jadi yang kemarin. Oke. Baru aku selesai. Kenalan konsep. Kenalan konsep. Konsep. Pakai pelajar nggak? Enggak. Apa itu pakai itu. Terus? Satu persatu. Satu. Bareng-bareng dulu. Satu. Satu persatunya dari berapa garis? 3 garis selesai. 3 garis pertama. Oke. Terus coba yang mana dulu nih? Yang beda-beda. Ini Ya, itu dulu. Ini kan karena urutannya kan kita dari vaksin dulu ya. Jadi kita jangan gitu. dijilid kurang lebih awalnya sama Ustaz pembukaan, kemudian murojaah hafalan. Ini kalau saya di murojaah hafalan dulu. Oh, kan beda ya. Murojaah hafalan, ketiga baru masuk ke penanaman konsep. Tapi di penanaman konsep itu kita ulang juga materi sebelumnya, materi halaman sebelumnya diulang, baru ya, setelah selesai mengulang materi di halaman sebelumnya, baru masuk ke halaman berikutnya. Kan buku dewasa ada nggak? Ada jadi kan bisa. Dan Oh. itu apa? Nggak masing-masing pegang. Oh. Dari langsung. Nah, Nggak pas. jadi susah ya. Sedangkan Ini siapa? Apa ini? wah, Oh, 2. Buat antum saja ya. Buat semua gitu kan. terima kasih. Ustaz. Jadi enak deh. Buat Pak Khalid. Oh iya. Nanti dimutin Semua jilidnya halaman sama nggak halaman saya? Sama. Sama ya. Semua yang jilid vaksin halamannya sama. Ada yang beda? Ada yang beda nggak? Untuk kelas ini sama, cuma untuk kelas 8, 9 ada beberapa yang maaf belum besar sehingga ini cuma pecah. Cuma begitu aja sih. Paling di 3 ada terus. Ayo terus ya. Oh, Pecah karena tidak lulusnya. Oke, kita fokus ke yang kelas 7 dulu berarti ya. Oke. Terus Bu, Nah, konsep, kemudian pemahamannya, tapi kalau saya misalnya coba kita lakukan halaman baris 1 sampai baris 2 biasanya teman-teman ikuti, kemudian bawahnya mereka baca sendiri, misalnya Bu Lili baca di baris 3, saya baca baris 4, baris 5, baris 6, baris 7, baris 8, ulang lagi dari baris 1 gitu sampai berapa kali putaran sampai waktunya habis. Itu untuk vaksinnya. coba kita buka halaman berapa ya? Paling rendah kelompok siapa? Halaman berapa? Kemarin sih sudah sampai halaman 32. Oke. Baik, tidak mudah ya. 1, Ya. kita itu pembukaan ya. Nah, teman-teman, pertama yang kita lakukan di kelas ini adalah pembukaan. Bu Sofi, gimana biasanya bukaannya? Coba praktekin. Anggap ini murid-muridnya. Jadi menurutnya. Iya, muridnya. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, sebelum kita mulai, mari sama-sama mari dilihat dulu bukunya, kemudian buku prestasinya, Al-Qurannya, apakah semua sudah membawa? Sudah siap belajar hari ini? Sudah. Kenapa Bu Ibu belum siap belajar hari ini? Dulu sadar, dari sekarang. Saya buku jilidnya Tadi. Bandel emang. Berdiri. Mas,
bulan depan ya. Alhamdulillah pada hari ini Allah telah memberikan kita nikmat yaitu berupa kesehatan, sehingga hari ini teman-teman bisa belajar kembali, berkumpul kembali bersama-sama di Al-Bayan untuk belajar dan menghafal. Teman-teman, sebelum kita mulai, seperti biasa kita buka dengan membaca surah Al-Fatihah dan doa umi. Semoga hari ini Allah berikan kita kelancaran, kemudahan dalam belajar dan menghafal. Udah, start nama kalian. Oke. Jadi gini, apa Ustaz? Kita bicara tahapan 1 di ngajar tahsin itu pembukaan. Pembukaan itu substansinya apa? Substansinya adalah pengkondisian siswa. Jadi substansinya itu adalah pengkondisian siswa. Maka sebelum jauh kemana-mana yang kita lakukan dulu adalah pengkondisian siswa. Baik teman-teman, sudah siap belajar semuanya? Sudah siap. Coba boleh tutup dulu bukunya. Duduknya yang tegak dan rapi. Sakit masih buka buku. Saya kalau buku. Sudah siap semuanya? Itu adalah contoh pengkondisian. Artinya pastikan setiap kita ngajar itu anak-anak tuh udah benar-benar siap. Baru setelah itu kita mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin karena waktunya tidak terlalu panjang juga ya, jadi kita nggak usah. Setiap hari tuh gini Pak. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Ya, jadi pengkondisian sudah ya? Sudah. Salam sudah? Sudah. Oke, berikutnya tanya kabar sudah? Sudah. Baca doa. Baca doa gimana biasanya? Kita berdoa. Minta tolong ketua sih biasanya ketua kelompok pimpin doa. Setiap hari begitu? Iya. Sama semua? Sama. Oke, jadi kita biar samakan ya prosedurnya. Nanti semua nih, runutan bersama. 1. Mengkondisikan siswa. 2. Mengucapkan salam. 3. Menanyakan kabar. 4. Meminta salah satu anak memimpin doa. 5. Membaca doa bersama-sama. 6. Mengucapkan terima kasih. Ya, biar sama nih. Apa tadi 1? Salam. Siswa. Dua salam. Dua salam. Tiga tanya kabar. 4 meminta anak mengucapkan doa. 5 doa. Baca doa bersama-sama. Terakhir Terima kasih. ya, begitu ya, begitu ya. Baik, silakan kakak Ajis. Boleh dipimpin baca dipimpin doa. Silakan. Isti'dadan Nah, ini disamakan nih, Iya. yang beda-beda. Apa? Kalau di SMK Bayan ada yang pakai bahasa Inggris, ada yang pakai bahasa Arab. Senin Kamis, nah Senin Kamis itu bahasa Arab, bahasa Inggris, Jumat Arab, gitu. Itu insya Allah sudah sama. Ada yang bahasa Sunda. Coba gimana yang bahasa Arab? Tidak. Sama nggak? Semuanya sama nggak? Sama itu. Coba, contohin. Bisa juga lupa ya gimana ya? Ada biasa ini. Isti'dadan. Siap. Bukan, beda kan? Yang lain bilang siap tuh. Enggak ada yang siap. Tapi saya nggak pernah pakai indikator sih. Saya nggak pakai bahasa Kan Arab. beda kan? Karena anak ini bilang aku mah. Kita mah. Oh enggak, cuman kalau gini, kalau sepemahaman saya Ustaz ya, kalau pas belajar umum itu nggak pakai gitu-gitu, Itu nggak pakai khusus tidak pelajaran doa. umum. Iya, itu khusus pelajaran umum. Jadi ketika umum itu ya cuman sikap berdoa. Kalau diangkat daripada diturunkan pada gimana ya? Ya, ya makanya kita sebetulnya tidak ada yang salah. Mau pakai bahasa Arab boleh, bahasa Inggris juga boleh, bahasa Jawa juga boleh, juga boleh ya. Bahasa Sumatera, Medan juga boleh sudah gitu. Boleh. Yang paling penting substansinya adalah sama atau lembaga itu. Jadi ini yang kita mau seragamkan. Jadi ya mau dimanapun dulu dia ngajarin. Oke, yang selama ini digunakan beda-beda nih. Saja gimana pembenahannya?
sikap berdoa. Langsung. Yang lain Juga ada istilah. Saya maksud juga. sikap berdoa. Oke, yang istidadan siapa aja? Bahasa Arab orang. Before we start itu nggak pakai bahasa Inggris kita. Yes, of course. Inggris. Karena kalau di beberapa pertama itu semua mata pelajaran distandarkan di SMP apa ketika nakal itu anak-anak seperti itu. Jadi ketika misalnya ketua kelompok atau siapapun pimpin doa, mereka secara otomatis untuk membuka kelas itu mereka pakai bahasa Inggris atau bahasa Arab. Siapapun yang ditunjuk biasanya kayak gitu sih kalau di kelompok saya. Oke. Gak apa-apa, kita mau samain nih. Mau samain. Coba sekarang contoh yang ini dulu. Yang bahasa Inggris. Apa? Bahasa Inggris. Bahasa Arab sih kalau yang saya dengar tuh istiqlal dan doaan. Langsung mulai. Bismillah itu aja. Coba. Istiqlal dan baik kalau saya satu istiqlal minta coba lihat temennya udah siap belum saya jadi langsung doa. Udah siap langsung doaan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sikap berdoa. Sikap berdoa. Tangan Diangkat, kepala ditundukkan, berdoa dimulai. A'udzu billahi. Ya. Nah, nanti ini suara kadang-kadang anak-anak begini ya. Ya betul. Iya lagi. Iya, emang. Coba, mana yang mau kita pilih? Ya. Substansinya sama, cuma kita harus menyeragamkan. Kalau yang bahasa Inggris tadi gimana, Bu? Before we start our lesson, let's pray together. Up your hands. Alhamdulillah. Ini tidak dibilang kita mulai. Coba seragamkan dulu. Coba mana jadul? Ada aturan tambahan dari sekolah? Gitu aja Pak. Kamu kalau emang sekiranya mau seragaman bahasa Indonesia nanti bisa saya infokan. Ya, maksud saya semuanya bagus, tapi akan lebih bagus lagi kalau semuanya sama. Silahkan, saya tidak mengatakan harus sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa dimulai, boleh begitu. Atau isti'dadan, ada yang begitu juga, isti'dadan, ya, doaan, alhamdulillah. Tapi kan tidak ada yang persyaratan gitu. Silahkan, mau yang mana? Mau isti'dadan, doaan, atau sikap berdoa. Itu yang lain ikutin, tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa dimulai. Tapi kalau di SMP tuh udah jarang tuh Pak ada jawaban kayak gitu. Kayak misalkan sikap berdoa, udah mereka otomatis langsung ini, nggak ada tangan dia tuh nggak gitu. Saya masih gitu. Anak aku beberapa kayak kelas 8 9 udah nggak, kelas 7 mah iya, kelas 7 kalau tanya semangat, alhamdulillah luar biasa. Kalau kelas 8 9 udah terima aja. Kayak alhamdulillah. Sehat. Iya udah gitu sebatas itu. Iya, ini harus dibiasakan. Kalau nggak dibuat SOP begitu nggak akan. Kan harus ada Maka kita bikin harus peraturan di awal Iya, ya. makanya kita sampaikan ada prosedur. Ini prosedur itu yang mengikat. Mau siap nggak siap, kalau udah prosedur ya gitu. Oke, Kalau saya istidadan tetap ya. Tapi keduanya bukan doaan, sikap berdoa. Jadi istidadan, nah, mereka bilang siap gitu. Kalau saya bilang belum ada yang siap, baru diulang lagi. Berarti belum siap mereka. Nah kayak kelas 9 harus ngomong juga sikap berdoa, tangan diangkat, kepala gitu. Tetap ngomong gitu. Cuma suara agak lirih kalau kelas 9. ya. Pokoknya itu harus dibiasakan, kita habitnya, habit sesuatu yang positif kan. Kalau nggak dibuat prosedur ya kan. Dan apalagi kalau kita bebaskan ya tambah lagi gitu. Ada kurang. Ayo, silakan sepakati dulu nih buat satu ini. Semuanya kan voting aja kan satu. Hah? Voting. Kayak milih calon. Kalau saya pribadi sih saya lebih milih Indonesia karena pertama yang selama ini permasalahan yang saya lihat saat doa itu mereka kurang khusyuk, menghadirkan diri minta kepada itu kurang ada. Makanya saya lebih cenderung ke Indonesia karena kita mengarahkan anak untuk bisa khusyuk, menjalankan, bisa Ya kayak gimana, ada istidadannya nggak? Indonesia Yang berlaku. baca doa Indonesia yang biasa. Yang sikap berdoa masih Sikap berdoa. Sebenarnya ditambah sih dari nggak masalah. Masalah. Ada sepakati.
Oke. Ustazah yang mana? Sikap berdoa. Gabungan untuk mulai istiadah dan kemudian nanti sikap berdoa. Oke. Sama. Tidak ada sikap berdoa. Istiadah dan sikap berdoa. Boleh. Kadang Benar. kalau saya sudah sikap berdoa, tapi kalau memang mau tambahin istiadah berdoa. Oke. Makasih hati. Contohkan satu seman yang sudah berpengalaman. Oke. Ya, silakan. Kita dari istiadah Ya, istiadah. Nah, kalau saya semua anak-anaknya harus bilang siap dulu. Ya. Jadi pas istiadah dan siap semua gitu. Ya. Oke, mulai istiadah dan siap sikap berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa dimulai. Bentar, ini nadanya harus Nah, nadanya juga tuh. Beda-beda tuh. Coba ulangi lagi, Sir. Istiadah dan siap sikap berdoa. Tangan diangkat, Beda-beda nih nadanya. Tangan. Nah, kalau saya gitu tangan diangkat. Jadi kalau video dulu tangan diangkat. Nah itu saya juga kayak gitu tuh, kepala ditunduk. Nanti sanadnya beda-beda ini. Belum sama, Ustaz, belum sama. Belum sama. Sama, makanya ini kita samakan ya. Ya. Kalau saya tangan diangkat, gimana tadi? Tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa dimulai. Tangan diangkat. Udah, bukan, Tangan diangkat. Diangkat, Tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa dimulai. Coba. Tangan diangkat, Tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa dimulai. ulangi lagi. Tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa dimulai. Gitu ya. Coba ulang lagi, Ustaz. Istiadah dan siap sikap berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sama-sama ya. Doanya ada yang beda jangan-jangan. Bapak yang pas saya ini. Mana? Suami sambil Fatihah. Sama, Ustaz. Sama-sama ya. Dari kasih lembar. Oke, kita clear di situ ya. Ternyata masih ada sedikit. Kita sama dulu dah. Setelah doa apa, Ustaz? Ustaz, Doa apa? maaf sebentar. Untuk posisi tangan kita, anak-anak kan kadang ada yang di atas meja, ada yang di bawah, ada yang Disampaikan gini. Makanya sebelum praktek kita sosialisasi dulu. Nah, mulai hari ini kita kalau pembukaan prosedurnya begini. Tangan diangkat satu-satu dulu. Kalau saya tangannya begini, Ustaz. Ya, maksudnya gini sampai tangan diangkat segini ya tangannya. Ini bersama, coba sama-sama. Tangan diangkat, kepala satu jadi satu-satu gitu ya. Biar sama dulu. Tangan diangkat ya. Tangan diangkat, ya. Kepala ditundukkan. Kepala ditundukkan. Kasih tahu jangan sampai begini juga gitu kan. Biar tahu standarnya anak-anak paham. Kadang-kadang pijakan kita mungkin yang belum kuat. Mau diangkat? Iya betul. Tangan diangkat. Kita nggak usah nyalahin anak betul itu tangan diangkat. Tapi yang dimaksud tangan diangkat sini. Ya, sini ya. Sampaikan supaya sama. Alhamdulillah kalau di kelompok saya sudah di awal. Nah. Maksudnya teman-teman mungkin ada yang belum sama gitu. Iya. Gitu ya. Sama kawan ya. Nah. Setelah pembukaan, muroja apa? Ini muroja Quran. Muroja apa? Ada muroja hafalan. Habis pembukaan apa? Muroja apa? ya hafalan. Setelah pembukaan. Setelah pembukaan. Habis doa muroja. Muroja. Iya, luar biasa karena waktu itu kan arahannya SMP kan banyak waktunya 40. Jadi kita pakai 5 menit untuk merujahnya diputar. Itu dulu seperti itu. Sama Ustaz, kemudian 30 dari surat Al-Nas. Sebenarnya 40 itu nggak cukup, Ustaz. Sebenarnya nggak cukup. Karena sebelum itu klasikal,
30 menit untuk evaluasi, 5 menit untuk penutup. Pembukaan 5 menit, harusnya 50 menit. Sementara kita 30 menit. Kalau saran saya, murojaah itu ditaruh di kafe, ya, supaya waktu tahsin ini kita bisa efisien. Karena waktu kan tadi udah 40 menit ya, kepotong 5 menit moving, kepotong pembukaan, ya kan? Berarti kan 30 tuh. Kalau murojaah lagi sesuai 25. Ini Ustaz, jadi kenapa ada murojaah itu sebenarnya untuk memaksimalkan waktu moving saat teman-teman itu nanti apa namanya kan ada yang moving ya, kan nanti biar bisa pakai. Umpama kalau nanti anak telat ya kita nggak ada murojaah gitu Ustaz. Sebenarnya untuk ini aja sih pengisian waktu, kondisional juga. Yang lain sama begitu pemahamannya. Kalau saya tergantung waktu, Ustaz. Kalau waktunya ada, kita murojaah. Kalau nggak ada, kita langsung diri. Nah, jadi emang nggak harus, karena kan tadi waktunya. Kalau saya melihat kondisi enak murojaah ditaruh di kafe. Jadi tampil itu yang memang beritanya ada persepsi. Kan kita dipisah soalnya ini, harus paro. Jadi biar khusus kalaupun ada murojaahnya murojaah tahsin. Ada persepsi kan, karena kan persepsinya harus dikasih. Nah di persepsi tahsin ini juga masih bisa digunakan untuk membuat. Saran saya, setelah pembukaan persepsi Sama aja saya. Ya, jadi nanti murojaah tahfidz di waktu tahfidz. Waktu tahfidz itu sebelum mulai setoran itu ya. Oke, seperti ya. Nah, berikutnya murojaah tahsin. Selama ini gimana? Coba. Dari Ustaz Said. Persepsi ya, persepsi itu murojaah. Jadi sebelum mulai pembukaan ada persepsi. Persepsinya gimana? Kita sebelum ya apresiasi apa? Dulu kan mulai kembali nih, kita mulai kembali sebelum kita masuk halaman. Mengulang itu namanya persepsi, Ustaz. Iya. Ini dia Persepsi. Tapi memang nggak ada yang pakai peraga ya? Nggak ada. Kalau pakai peraga sebetulnya enak mengulangnya Pak. Tapi kalau nggak ada nggak apa-apa. Nggak pakai ya. Langsung di dua halaman bawah Ustaz. Dua halaman bawah. Iya. Halaman bawah itu gimana? baris. Dua baris dari bawah maksudnya. Setiap hari 2 baris saja. Lanjut. Maksudnya baris. Ya, dua baris dari bawah. Semua setiap hari 2 baris bawah aja. Enggak. Halaman terakhir ya. Halaman cuma 2 tuh. Oh, berarti misalkan hari ini halaman 20, berarti apresiasinya halaman 19. Ada 19. Halaman Dari bawah. 19 Iya. itu halaman Oh gitu. terakhir. Selama ini nggak pun begitu. Halaman terakhir ya, halaman terakhir. Gitu ya Pak? Iya. Jadi mengulang yang baca Iya. kemarin kan ya? Kemarin doang kan 2 hari. Kemarin itu doang. Nah, Oke, Ustaz. Hampir sama. Nama. Mama Ustaz, tapi Sama. satu halaman, bukan 2 baris. Kalau halamannya masih 1 sampai 20 itu saya masih sempat nyempetin dari halaman 1 sampai 1 baris Ustaz, baca bersama aja itu pun Ya. sama. Mereka masih ada perbedaan, kata Jis. Ya apa nih Ustaz Jis? Karena memang nih, saya kan waktu saat ini saya memang baru, itu saya baru masuk ke yang baru. Kalau yang baru saya udah ngarahin yang persepsi minimal kalau memang kita nggak ada waktu 1 halaman terakhir full, cuma 2. Tapi kalau memang ada waktu dari halaman 1 cuma 2 baris aja. Iya. 2 baris nanti halaman yang terakhir ngomongnya tadi hari ini 20 berarti yang 19-nya full. Gitu. Kalau emang banyak. Ya, gini. Jadi persepsi itu pemahamannya adalah harus dari halaman 1. Ya. Pemahaman persepsi itu dari halaman 1 sampai capaian terakhir. Ya. Bagian awal-awal aja. Hah? Barisnya Barisnya. barisnya bagaimana? Nah, Biasanya. pemahaman itu dulu ya. Jadi persepsi itu dari halaman 1 sampai capaian terakhir. Itu untuk ulang. Tekniknya saja yang nanti kita sesuaikan. Kalau mau gampang, ya tergantung jaraknya tadi. Kalau kita baru sedikit, mungkin bisa 2 baris 2 baris. Tapi kalau udah
jauh nggak masalah, misalnya minimal satu baris ya. Saya gini, coba kita buka jilid 1 ya. Anggap saja hari ini saya mau ngajarin halaman 18 ya. Mau ngajarin 19 ya, 18. Baik anak-anak, sebelum kita lanjut ke halaman 18, kita ulang terlebih dahulu dari halaman 1 sampai halaman 17 baris ke-8 bisa, atau baris 1 dan 2. Coba ya, kita praktekkan ya. Baris 1 itu termasuk basmalah ya? Iya. Oke, ya sama-sama. 1, 2, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Abata. Nah, itu ya. Lanjut. Hah? Pastikan gini, pastikan ketika apersepsi itu guru tuh mengontrol saja. Jadi memastikan bacaannya keras dan kompak. Ya, 1, 2, mulai. Abata. Abata. Oke, sekarang halaman 2. 1, 2, mulai. Batasa. Batasa. Contoh nggak kompak nih ya. Contoh nggak kompak. Ini contoh doang nggak kompak, ini contoh. Kalau nggak kompak. Nah, kalau nggak kompak diulangi supaya anak terbiasa bacanya keras dan kompak. Ulangi lagi ya, halaman 2 ya. 1, 2, mulai. Ulangi atasnya. 1, 2, mulai. Batasa, batasa, batasa. Oke, halaman 3. 1, 2, mulai. Jahaho, jahaho, jahaho. 1, 2, mulai. Baris kedua. Jahaho, jahaho. Halaman 4. Jahaho, 1, 2, mulai. jahaho. Sajaha, hajaba, takhoja. Halaman 5. 1, 2, mulai. Dada, da, 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 da. Oke, halaman 6. Roza, 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 roza. 7. Sasha, 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 sasha. 8. Sasasha, sakhosha, khosharo, syajaro. Itu saja. Lalu sampai ke poin terakhir. Patokannya Ustaz, patokannya kalau mau gampang 5 menit kan? 5 menit. Kalau misalnya sudah 5 menit cuma berada halaman 10, sudah. Besoknya lanjut lagi halaman 11 sampai halaman 18. Besoknya lagi baris ke 3 dan 5. Besoknya lagi 5 dan 5. Besoknya lagi 7. Jadi setiap hari itu putar. Itu substansinya. Jadi apersepsi itu harus dari halaman 1. Makanya memang enak pakai telaga. Itu lebih karena melihat ini gampang untuk kita semua. Oke, sampai sini bisa dipahami? Kemudian poinnya di sini guru hanya memastikan anak melihat buku, membaca buku, membaca dengan keras dan kompak. Pastikan anak melihat buku, membaca buku. Apa tadi yang ketiga? Membaca dengan kompak dan keras. Gitu. Ya, coba kita praktek sekali lagi ya. Coba sekarang kita halaman 1 lagi. Sekarang anggap aja hari Kamis. Nah, hari ini kita akan murojaah dari halaman 1 sampai halaman 8 sampai halaman 10, baris ke-7 dan ke-8. Ya. 1, 2, mulai. Ta'ab. 1, 2, mulai. Ta'abat, tabata, tabaha, abata, tasaba, basata, abata, batasa, khotaja, takhoja, takhoba, bahasa, khokhoja, abata, batasa, jahaho, tahaja, adaba, sajada, daho.
dari halaman 1 sampai halaman berapa? Baris keberapa? Baris keberapa? Baca dengan keras dan kompak. Guru hanya mengarahkan. Sementara. Sini bisa dipahami ya? Ke persepsi saja. Ukurannya kurang lebih 5 menit lah. Ya, 5 menit cukup maksimal kan. Kalau 5 menit itu belum sampai halaman capaian terakhir, ya sudah, nggak apa-apa. Besok lanjutin lagi. Jadi kita muter. Masih baris yang sama Ustaz? Hah? Masih baris yang sama. Kalau belum selesai. Nah, Contoh nanti udah jadi 3 kan, bacanya dengung panjang kan, banyak kan? Nah itu kan. besoknya baris yang sama atau ganti baris? Baris yang sama sampai Baris yang halaman sama. terakhir dulu. Oh. Sambil kita perhatikan Ustaz, anak-anak itu lemah di materi mana. Dari sekian lama kan balik ke halaman kita bacakan ya, bahwa rata-rata anak salah itu di materi apa. Ini dicatat itu nanti jadi bahan evaluasi penguasa. Terus sebenarnya anak belum masuk. Ya, ya minimal itu dulu ya. Terakhir terus kalau di jilid 3 ini kan ada unsur atau tanda bertemu salah satu huruf. Itu ketika apa saya tetap disebutkan Ini nggak usah. langsung aja. Persepsi itu Ustaz, asumsinya anak sudah belajar dan sudah paham. Yang perlu dilatih keterampilan dia bacaannya, bukan teori. Kecuali nanti materi kurit. Kalau ini kan anak yang penting bacaannya dulu dilatih bacaannya. Gitu ya. Berarti memang tetap dibaca nggak Ustaz? Kalau di baris pertama itu? Iya. Pakai sukun bawah. Maka persepsi Iya. atau kami berpasang Pengulangannya. Atau kayak alimah jika wakaf dibaca Nah, kalau alimah. begitu Langsung bacaannya aliman, aliman. persepsi ya? Prakteknya aja. kalau drill gitu juga berarti saya. Kalau dia kalau dibaca Nggak perlu sebutkan itu kan itu tuh untuk memberikan dia paham. Baru tahu kan? Nah, itu penanaman konsep ya Ustaz ya. Kalau udah paham apa yang dia Oh bilang? iya iya iya. Oh, iya, bisa. Ketika drill itu yang ini mesti Bisa dibaca dibaca. halaman Iya, ayat langsung kedua. aja. Kan mau gede. Cuma ini Ustaz kan drill ya. Dengan ditanya juga bingung. Salah. Lamrok dibaca dengung. Dengung. Padahal udah drill nih. Kan saya kan pindahan dari kelompok dulu yang sebelumnya. Sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf. Lamrok dibaca dengung kata itu. Dan Dengung. bingung. Lupa kali dia Pak. Iya, maksudnya kan terus yang berdiri aja kadang lupa kalau ada duitnya Ustaz. Karena anak nggak akan diuji teori. Iya. Anak nggak diuji teori. Tesnya dia jadi uji teori nggak? Nggak kemampuan. Makanya ulang-ulang itu adalah Keterampilan. skill dan keterampilan dia. Oke, baru sampai situ ya hari ini ya. Sama lagi Ustaz bisa tahu. Iya, kan di depan. Baik, mudah-mudahan udah kelihatan ya ada perbedaan-perbedaan ya. Yes, minimal yang kita bahas tadi serapnya dulu kemampuan kita. Minggu depan kita bahas tentang penanaman konsep, pemahaman konsep, latihan keterampilan dan evaluasi. Ya. Kalau jam itu nanti di sana SD ya. Terima kasih hari ini, mudah-mudahan sedikit bisa menguatkan.